Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Ayo kita ngoding auto list lagi. Pada video ngoding auto list sebelumnya kita sudah mencoba belajar membuat anotasi grid dengan eh, bentuk lingkaran ya. Kali ini kita modif dikit-dikit aja. Yang penting ada tambahan pengetahuannya saja. Ini kali ini kita akan membuat yang tadinya lingkaran menjadi bentuk poligon. Oke ya, karena cuma modif aja dan memang sederhana, kita langsung ke Brisket ya. Oke ya, coba kita jalankan lagi kode program sebelumnya yang menggunakan lingkaran ya. Kita mulai dari satu begini. Nanti yang lingkaran ini akan kita ganti dengan poligon segi 6 ya. Jika kita menggunakan brisket untuk poligon segi 6-nya ya sama ininya poligon di sini, cuma nanti ada perbedaan ya antara pemilihan opsinya antara brisket dan AutoCAD. Mungkin di CAD yang lain misalnya CWCAD atau di Star bisa jadi beda ya. Silahkan nanti disesuaikan saja ya. Saya ambil contohnya di sini. Misalnya ininya 6 ya. Kemudian titik pusatnya saya ambil untuk contoh di sini, saya ambil endpoint di sini. Kemudian perhatikan di sini ya, kalau di Bricscat ini jarak ke titik midpointnya ini midpoint of side ya, nanti atau opsinya side. Sedangkan kalau di ujungnya sampai ujungnya ini opsinya adalah vertex. Di AutoCAD seingat saya ini adalah opsinya inscribe ya. Sedangkan kalau yang di sini yang side ini, side-nya di Bricscat adalah circumscribe. Silahkan nanti disesuaikan saja ya. Berarti kalau misalnya ingin memaksa ininya vertex, berarti kita ketikkan V ya. Kemudian jaraknya saya bisa tentukan dengan misalnya karena ini turun atau naik sama ya, ini yang gampang, berarti kita anggap saja turun sebesar misalnya 250, berarti 0, min 250. Oke ya, seperti ini. Berarti ini jarak dari sini ke sini adalah 250. Oke, coba kita modif kode program sebelumnya biar cepat ya. Kita langsung ke Blade. Oke, ini adalah kode program untuk anotasi grid sebelumnya ya. Kita modif area sini saja ya sebenarnya. Yang ini kita ubah jadi 250 agar jaraknya lebih besar. Kemudian untuk command-nya di sini kita gunakan poligon. Kemudian tadi prompt pertamanya adalah
menanyakan jumlah sisinya ya, 6. Kemudian titik pusatnya ya, sama. Kemudian berikutnya adalah opsi untuk side atau vertex, kita gunakan vertex. Kemudian untuk posisi vertexnya kita gunakan koordinat relatif saja ya, biar gampang. Kita gunakan opsi koordinat 0, karena ke bawah atau ke atas sama ya, misalnya 250 boleh, atau ke ini harus pakai add ya karena relatif, ke atas atau ke bawah sama ini ya. Nah, nanti bedanya misalnya teman-teman di AutoCAD ya, berarti ininya ganti dengan huruf I ya, singkat saya I, yaitu inscribe. Untuk CAD lain silahkan disesuaikan ya, saya tidak belum mengenal CWCAD atau di Star, tapi menurut saya langkahnya tidak jauh berbeda ya, tinggal diperhatikan di sini aja. Nanti kalau misalnya ada opsi lain ya silahkan diikuti saja ya. Intinya kita pilih yang titik pertemuan antar garisnya itu ya, bukan tengah garis atau side-nya, atau kalau di AutoCAD circumscribe. Kalau di ini kita pilihannya adalah vertex atau inscribe. Oke, kita coba ya programnya. Nah, ini coba ya. Kayaknya ada error ya di sini. Kita coba, sepertinya ini masalah object snap ya. Coba kita cek lagi di sini. Nah, mungkin di yang teks ini saat kita menentukan titik pusatnya, titik acuannya, ini mendeteksinya adalah endpoint dari sebelumnya ya. Dia mencari endpoint, maka akan jadi di pas ujung garisnya ya. Maka kita ubah ya. Berarti kemarin juga silakan teman-teman ya yang pakai lingkaran juga coba kita ubah. Berarti di sini kita gunakan osmotnya 0 karena ini udah pasti ya titiknya. Kemudian di sini ya, berarti di sini mungkin nolnya ya, di sini sebelumnya nolnya, di sini kita matikan ya, karena tujuan osmot 1 itu untuk memilih titik acuan aja ya. Berarti setelah ini, setelah teks, kita buat osmotnya menjadi 1 lagi ya. Coba kita jalankan lagi. Ya, udah lebih smooth ya, lebih berhasil. Oke. Kemudian untuk yang vertikalnya sama ya, berarti kita cuma ngubah di sini 250. Kemudian untuk ininya kita copy aja. Hanya saja arahnya arah X, berarti kita gunakan 250,0. Kemudian jangan lupa tadi
ini ya, setting OS mode-nya. Setting OS mode-nya kita di sini ganti 0, kemudian setelah teks atau di pokoknya sebelum keluar dari fungsi while ya, kita ubah menjadi OS mode-nya 1, karena untuk ini ya, mengarahkan titik acuan ini. Oke, kita jalankan yang vertikalnya. Oke ya, saya kira berhasil, udah berhasil, dan saya minta maaf ya kalau di coding pas video sebelumnya, modding Autolib sebelumnya ini masih belum ini ya, belum smooth ya, jadi harus disetting OS mode-nya ke 0 dulu, kemudian kita kembalikan sebelum keluar dari fungsi while, kita buat OS mode-nya bernilai 1 atau yang aktif adalah endpoint. Oke, hanya ini aja ya yang kita ubah. Silahkan teman-teman praktekkan. Jika ada kesulitan, kita diskusikan ya. Terus terang saya juga masih banyak belajar, masih ngulik ya untuk Autolips ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.